Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Rubaiyat yang dirahmati Allah, insyaallah pada momen ini saya akan menyampaikan metode rubaiyat. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan tentang apa itu metode rubaiyat. Metode rubaiyat adalah sebuah metode yang dirancang oleh Ustadz Hamim Thohari. Kata rubaiyat berasal dari bahasa Arab yang artinya serba empat. Karena menurut beliau ada 4 tahapan dalam kita belajar Al-Quran. Saya akan tuliskan supaya mudah kita mengingatnya. Jadi menurut beliau, ya, kata rubaiyat berasal dari bahasa Arab, ya, yang artinya serba 4. Ada 4 tahapan, ya, dalam kita belajar Al-Quran. Yang pertama adalah bisa membaca. Bisa membaca inilah yang akan kita pelajari di metode rubaiyat ini, di mana jika kita tidak bisa membaca Al-Quran, maka langkah yang pertama adalah kita berusaha untuk bisa terlebih dahulu membaca Al-Quran. Yang kedua adalah lancar. Seseorang yang bisa membaca Al-Quran tentunya perlu waktu bagaimana agar bisa lancar dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu, setelah seseorang belajar rubaiyat, maka dianjurkan untuk melanjutkan pembelajarannya, yaitu bagaimana supaya lancar membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah hafal. Nah, tahapan yang ketiga ini sudah luar biasa. Bagaimana seseorang bisa menghafalkan isi Al-Quran, ya, baik itu kita mulai dari juz 30 yang disebut dengan juz amma, juz 29, juz 28 dan sebagainya. Maka ketika kita sudah hafal Al-Quran, maka itu sudah tingkatannya jauh lebih besar dari yang sebelumnya kita bisa lancar. Kemudian yang terakhir, kata beliau, tahapan yang keempat adalah faham. Bagaimana seseorang setelah bisa membaca lancar, kemudian hafal, faham. Nah, tingkatan yang keempat ini, ya, itu lebih tinggi tingkatannya. Bagaimana kita bisa mengamalkan isi dari Al-Quran itu, kita mengerti tafsirnya, memahami tafsirnya, dan kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka 4 tahapan inilah yang harus menjadi cita-cita kita, bagaimana kita bisa membaca lancar, kemudian hafal dan faham. Nah, pada kesempatan yang bahagia ini saya akan mulai mempelajari, ya, mengajarkan bagaimana supaya kita bisa membaca. Maka kita akan menggunakan sebuah metode, yaitu metode rubaiyat, cara mudah dan menyenangkan belajar membaca Al-Quran. Baik, ada 4 bab yang dibahas dalam rubaiyat ini. Yang pertama adalah bagaimana kita dikenalkan, ya, dengan huruf. Jadi yang pertama mengenal huruf. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengenal kata. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengenal kalimat.
Tentunya kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran. Dan yang keempat, yang terakhir, barulah kita bisa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Nah, seseorang yang ingin bisa membaca Al-Quran, tentunya kita harus mengikuti tahapan-tahapan ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu huruf-huruf hijaiyah. Yang kedua, harus tahu kata dalam Al-Quran. Yang ketiga, kalimat. Dan barulah kita akan langsung membaca Al-Quran di pertemuan yang keempat, yaitu di situ kita belajar tentang bagaimana langsung membaca Al-Quran. Untuk sesi pertama ini, saya akan langsung masuk kepada bab yang pertama, yaitu mengenal huruf. Di sini saya sudah menyiapkan alat peraga rubaiyat. Baik, saya akan mulai dari pelajaran yang pertama, yaitu bagaimana seseorang bisa menyebutkan huruf-huruf hijaiyah urutan Baghdadiyah. Baik, saya akan contohkan cara membaca huruf-huruf hijaiyah urutan Baghdadiyah. Yang pertama, alif. Ya, bisa para penonton ya bisa mengikuti apa yang saya ucapkan, sehingga kita bisa mengikuti ya pembelajaran ini. Yang pertama, saya ulang lagi, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Nah, ini adalah huruf hijaiyah urutan Baghdadiyah. Nah, di kesempatan ini ya, saya tidak akan menjelaskan ataupun menghafal huruf Baghdadiyah ini, karena pasti kita sudah pernah ya mempelajari metode yang biasa kita pelajari ya. Maka dari itu saya akan langsung masuk kepada sub bagian yang kedua, subbab 2, yaitu huruf hijaiyah dalam urutan kaidah rubaiyat. Nah, para hadirin, para pemirsa, sahabat rubaiyat, Ustadz Hamim Tohari ya, beliau sebagai penemu metode rubaiyat ini mengelompokkan huruf-huruf hijaiyah yang tadi kita sudah baca ke dalam 6 kelompok. Yang pertama adalah kelompok garis lengkung bertitik, yang kedua kelompok huruf bulat tidak beraturan, yang ketiga adalah kelompok berekor ke depan, kemudian berekor ke belakang, kemudian kelompok huruf-huruf duduk, dan yang terakhir adalah kelompok huruf-huruf berdiri. Nah, dengan pengelompokan ini maka diharapkan ya, para pecinta Al-Quran, kita bisa menghafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan sangat mudah sekali. Baik, saya akan bacakan kelompok yang pertama, yaitu garis lengkung bertitik. Baik, saya akan mulai dari kelompok pertama, ba, ya bisa diikutin ya, ba, ya, nun, ta, sa. Saya ulang lagi, ba, ya, nun, ta, sa. Nah, ini disebut dengan garis lengkung bertitik. Kalau kita lihat di sini ada lengkungannya dan ada titiknya. Huruf ba, titik 1 di bawah. Huruf ya, titik 2 di bawah. Huruf nun, titik 1 di atas. Huruf ta, titik 2 di atas. Dan yang terakhir huruf sa, titik 3 di atas. Nah, dengan mengelompokkan seperti ini ya, para hadirin kaum muslimin, itu bisa lebih mudah dalam kita menghafalkannya. Kemudian kelompok yang kedua adalah huruf bulat tidak beraturan. Yang pertama huruf fa, kemudian qaf. Saya ulang lagi ya, fa, qaf, ha, mim, hamzah. Kemudian yang ketiga adalah
adalah kelompok berekor ke depan. Coba perhatikan di sini. Di sini dia punya ekor huruf ini menghadap ke depan. Ya, dimana kalau di Arab itu depannya sebelah kanan, maka di sini ekornya menghadap ke sebelah kanan, ke depan. Yang apa aja hurufnya? Yang pertama adalah huruf Ain, kemudian Ghain, Jim, Ha, Kha. Saya ulang lagi. Ain, Ghain, Jim, Ha, Kha. Nah, itu kelompok yang nomor 3. Kemudian nomor yang 4 atau kelompok yang keempat adalah berekor ke belakang. Nah, jadi kebalikan dari yang ketiga. Kalau tadi berekor ke depan, maka yang nomor 4 ini adalah berekor ke depan, ke belakang. Apa saja hurufnya? Yang pertama huruf Sin, kemudian Shin, Sod, dan Dod. Saya ulang lagi sekali lagi. Sin, Shin, Sod, Dod. Kemudian kelompok yang kelima adalah kelompok yaitu huruf-huruf duduk. Bisa dilihat bagaimana bentuknya seperti orang duduk ya. Yang pertama huruf Dal, kemudian Zal, Ro, Zai, Waw. Saya ulang lagi. Dal, Zal, Ro, Zai, Waw. Dan yang terakhir adalah kelompok berdiri ya, yaitu hurufnya Alif, Lam, Kaf, To, Zo. Saya ulang lagi. Alif, Lam, Kaf, To, Zo. Nah, itulah penjelasannya tentang huruf-huruf hijaiyah urutan rubaiyat yang oleh Ustadz Hamim Thohari dibuat seperti ini untuk tujuannya adalah supaya kita lebih mudah dalam menghafalkannya. Ya, baik, kita akan lanjutkan bagian yang ketiga, yaitu menghafal huruf-huruf hijaiyah urutan rubaiyat. Nah, disinilah kita akan coba hafalkan dengan metode rubaiyat, yaitu yang pertama caranya adalah libatkan 3 panca indera kita. Ya, mata kita itu harus melihat huruf-hurufnya. Ya, kemudian telinga kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadznya. Ya, setiap huruf yang dibaca didengarkan. Kemudian yang ketiga adalah mulut kita mengucapkan. Ya, jadi sekali lagi, yang pertama adalah libatkan 3 panca indera. Ya, yang pertama mata kita lihat hurufnya, telinga kita dengar, dan yang ketiga adalah mulut kita harus mengucapkan ya huruf-huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua, setiap kelompok dibaca dari depan ke belakang ya, itu bisa masing-masing 10 kali. Tapi dalam kesempatan ini saya akan baca masing-masing saya akan baca beberapa kali saja ya, nanti bisa kita ikutin. Ya, nah setelah itu kita akan menyebutkan, mengacak huruf ini ya. Nanti para peserta ya, para penonton bisa nanti menyebutkan atau menebak apa yang saya tunjuk nanti itu huruf apa. Baik, saya akan mulai dari kelompok yang pertama. Caranya kita akan baca dari kanan ke kiri dengan sedikit kita ada lagunya seperti itu ya. Ba ya nun ta sa, ba ya nun ta sa, ba ya nun ta sa, ba ya nun ta sa. Ya, gimana? Kira-kira bisa ya diikutin? Nah, setelah kita baca dari huruf ba, kita akan lanjutkan baca dari huruf ya. Ya nun ta sa ba, ya nun ta sa ba, ya nun ta sa ba, ya nun ta sa ba. Nun ta sa ba ya, 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 ta sa ba ya nun, ta sa ba ya nun, ta sa ba ya nun,
ta sa ba ya nun, sa ba ya nun ta, sa ba ya nun ta, sa ba ya nun ta, sa ba ya nun ta. Gimana, bisa mengikutin? Oke. Mungkin saya akan coba tunjuk ya satu huruf dan nanti bisa ikutin. Ini huruf apa? Iya, benar, huruf ya. Ini huruf iya, huruf sa. Ini ba, nun, ta. Ya, kalau misalnya kita sudah bisa menyebutkannya, berarti kita sudah hafal kelompok yang pertama. Kita lanjut ke kelompok yang kedua, yaitu huruf bulat tidak beraturan. Fa, qaf, ha, mim, hamzah. 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 Ya, itu adalah kelompok yang kedua. Kemudian yang ketiga, ain, ghain, jim, ha, kha. 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 Yang keempat, sin, shin, shad, dan dad. 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 Kemudian kelompok yang kelima, huruf-huruf duduk. Yang pertama adalah huruf dal. Zal, ra, zai, waw. Dal, 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 zal, ra, zai, waw. Dan yang terakhir adalah kelompok huruf-huruf berdiri, yaitu hurufnya alif, lam, kaf, ta, dha. 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 Baik, itulah bagaimana cara menghafalkan huruf-huruf urutan rubaiyat. Baik, kita akan masuk ke bagian D. Bagaimana di bagian D ini kita akan membahas tentang huruf rubaiyat dalam berbagai posisi. Setelah kita menghafalkan huruf tadi, kita harus juga mengetahui ataupun faham bagaimana huruf tersebut ketika disambung. Baik, yang pertama huruf ba. Ini ketika di depan, ba di tengah, dan ba di belakang. Ini ya di depan, ya di tengah, ya di belakang. Bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya sama, hanya yang beda adalah titiknya saja. Kemudian huruf nun, titik satu di atas, ya seperti ini, huruf di depan, di tengah, dan di belakang. Kemudian huruf ta, ya. Nah, untuk ta ini ada 3 bentuknya. Ta seperti ini, dan seperti ini. Jadi ada 3 bentuk ta. Dan yang terakhir adalah huruf sa, 3 titik. Nah, mari kita baca bawahnya. Ba, ya, nun. Ba, ya, ta, ya. Ba, ya, nun, ta. Ta, ba, ya. Sa, ba, ta. Ba, sa, ya. Nah, kalau kita sudah bisa membaca huruf-huruf yang ada di sini, di bawah ini, ketika bersambung, maka kita sudah faham, ya, sudah hafal huruf kelompok yang pertama. Baik, kita akan lanjutkan kepada kelompok yang kedua. Yang pertama huruf fa ketika di depan, fa di tengah, fa di belakang. Qaf di depan, qaf di tengah, qaf di belakang. Nah, untuk huruf ha di sini ada 5 bentuknya. Ha di depan, ha di tengah, ha di belakang. Kemudian huruf mim ini juga sama, ada 5 bentuknya, dan huruf hamzah di depan, di tengah, dan di belakang. Mari kita baca bawahnya. Fa, qaf, fa, qaf. Fa, qaf, ha. Mim, nun, ha, mim. Ha, alif, ha. Mim, ha, mim, alif.
hamzah, 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 hamzah. Itu adalah kelompok yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah huruf-huruf yang berekor ke depan. Ain ketika berada di depan, di tengah, dan di belakang. Nah, huruf ain ini tidak banyak perbedaan ya, seperti nomor 2. Jadi kita akan langsung baca saja bawahnya. Ain, ain, ain. Ghain, ghain, ghain. Ha, jim, kha. Ha, jim, kha, ha, jim. Ya, itu adalah kelompok yang nomor 3, yaitu berekor ke depan. Kemudian yang keempat adalah huruf berekor ke belakang. Ini juga sama ya, mudah sekali menghafalnya karena ini tidak banyak perubahannya. Ini sin di depan, di tengah, di belakang. Ya, sama seperti yang huruf shin, shad, dan dod, tidak banyak perbedaannya. Mari kita baca bawahnya. Yang pertama huruf shin, sin, shin. Shad, sin, dod. Ya, kemudian dod, dod, shad. Ya, ini sangat mudah karena di sini hanya ada 4 huruf. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kelompok berikutnya adalah kelompok huruf-huruf duduk. Ini juga sama. Nah, cuma di sini saya akan sampaikan bahwa huruf-huruf ini dia tidak bisa nyambung ke belakang. Bisa nyambung ke depan, tetapi tidak bisa nyambung ke belakang. Yaitu dal, kemudian zal, ro, zai, waw. Mari kita baca bawahnya. Ba, dal, dal. Fa, dal. Nun, zal, ro. Ro, zai, qaf. Tha, waw, ba. Waw, zai, ro. Nah, sangat mudah ya. Baik, kita akan lanjutkan. Ini adalah kelompok bagian yang terakhir, yaitu huruf-huruf berdiri ya. Kita akan mulai baca. Ini alif ketika berada di depan, kemudian di tengah dan di belakang. Lam juga sama, tidak terlalu banyak perubahannya. Kemudian kaf di depan, di tengah, dan di belakang. Dan huruf to dan huruf zo itu pun juga sama, tidak terlalu banyak perubahannya, baik ketika di depan, di tengah maupun di belakang. Mari kita baca bawahnya satu persatu hurufnya. Lam, alif, alif, lam, ha. Alif, lam, alif, alif, lam, lam, ha. Kaf, lam, mim, ta. Ta, to, ha, ra. Kaf, waw, ta, zo, fa, ra. Alhamdulillah. Baik, terakhir ya, setelah kita mempelajari, menghafal huruf-huruf ini ketika di depan, di tengah, di belakang, selanjutnya kita akan coba masuk kepada materi selanjutnya, yaitu latihan. Ya, latihan bagaimana kita bisa menyebutkan huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Qur'an. Ya, di sini sudah disiapkan. Jadi kalau kita sudah faham ataupun hafal hurufnya, kita akan dengan mudah menyebutkan huruf per huruf dari Al-Qur'an. Ya, kita akan mulai dari yang pertama adalah surat Al-Kautsar ya. Baik, kita akan mulai dari bismillah ya. Yang pertama adalah huruf ba. Kemudian sin, mim, alif, 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 lam, lam, ha. Alif, lam, ra. Ha, mim, nun. Alif, lam, ra. Ha, ya, mim. Kita akan baca untuk surat Al-Kautsar. Alif, nun, alif. Alif, ain, ta, ya, nun, kaf. Alif, lam, kaf, waw, sa, ra. Fa, sad, lam, lam, ra. Ba, kaf, waw, alif, nun, ha, ra. Alif, nun, shin, alif, nun, hamzah, kaf. Ha, waw, alif, lam, alif, ba, ta, ra. Alhamdulillah. Dengan demikian, kalau kita sudah bisa membaca huruf dari apa yang sudah saya baca tadi dari surah Al-Kautsar, maka bisa dipastikan kita bisa membaca huruf-huruf hijaiyah.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat, nanti kita akan lanjutkan ke bab yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.